Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan pembelajaran geografi masih dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk indikator pada hari ini yang akan kita pelajari yakni karakteristik wilayah daratan Indonesia dan menganalisis wilayah perairan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, dan proaktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, beberapa materi kemarin yang belum sempat kita bahas yakni batas wilayah Indonesia. Batas antar negara Indonesia dengan negara tetangga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batas laut dan batas darat. Batas laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain terdiri atas 3 jenis, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Batas teritorial yaitu batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis hayal yang ditarik pada pantai pada saat air laut surut, menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen didasarkan pada 5 hal. Yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratan sampai pinggiran tepi kontinen, atau dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Kemudian, landas kontinen dimungkinkan di bawah sampai 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Kemudian landas kontinen dimungkinkan mencapai 300 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Kemudian terakhir tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif atau yang kita kenal dengan ZEE. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air surut. Setiap negara yang berada di wilayah ZEE berhak dan memperoleh kesempatan pertama dalam memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tidak melupakan kewajiban untuk menghormati lalu lintas damai di lautan itu. Nah, seperti contohnya kemarin sempat ada kasus tentang Cina yang mereka berlayar di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian batas daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas alam dan atau buatan. Batas wilayah bisa dari batas alam seperti gunung, hutan, dan sungai, sedangkan batas buatan berupa patok-patok wilayah yang disepakati kedua negara. Indonesia memiliki wilayah daratan yang perbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, di sini ada peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Di situ kita bisa dengan jelas ya mengamati tentang perbatasan Indonesia baik darat maupun laut. Ya, di bagian utara kita berbatasan dengan negara Malaysia, kemudian di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian di bagian selatan itu ada Samudra Hindia dan berbatasan dengan negara Timor Leste. Nah, kemudian batas udara. Batas wilayah negara Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan atasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Menurut Konvensi Chicago 1944, setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Artinya,
tidak satupun pesawat udara asing dapat melewati wilayah ruang udara atau suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Jadi tidak bisa sembarangan pesawat itu melintas di atas negara kita kalau tidak ada izin. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Bentuk muka bumi berupa daratan dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda antara satu dengan daerah yang lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau. Pada umumnya, pulau-pulau tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian, susunan bentang alamnya dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kenampakan fisik yang utama di Indonesia itu pegunungan. Dan pegunungan merupakan rangkaian gunung yang memanjang. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, seperti pada peta yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, Sirkum Mediterania sendiri membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanik. Kemudian yang berikutnya itu adalah Sirkum Pasifik, membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Nah, jadi nggak heran kalau Indonesia itu memiliki banyak gunung api, karena memang kita dilalui oleh 2 perlintasan jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, selanjutnya yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan sendiri terdiri dari beberapa bagian. Nah, wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratannya, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Itu wilayah perairannya. Kemudian wilayah perairan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu danau. Danau itu merupakan permukaan bumi berbentuk cekung di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Berdasarkan proses terbentuknya, danau di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut. Ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Untuk contoh-contohnya banyak sekali ya. Ada Danau Toba, kemudian ada danau Gunung Kidul gitu kan, artinya banyak sekali danau-danau yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir di dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Banyak sekali sungai-sungai yang ada di Indonesia, salah satunya di Lampung. Sungai yang memiliki ukuran yang besar dan panjang itu adalah Sungai Tulang Bawang. Kemudian ada laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan dan benua atau pulau-pulau. Nah, untuk perbatasan lautnya seperti yang sudah dijelaskan di atas, ya, ada zona ekonomi eksklusif, ada laut teritorial. Kemudian berikutnya adalah teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan yang ketiga sisinya. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Nah, kemudian selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara Lockland, negara yang tidak memiliki wilayah laut. Seperti contohnya adalah Selat Sunda. Selat Sunda itu adalah selat yang menjadi pemisah antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah samudera.
Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara, Arktik, dan kutub selatan, Antartika. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kesimpulannya, dari pembelajaran ini, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau dan kenampangan fisik yang utama adalah pegunungan. Selain itu, wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km. Nah, baik, itu yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Tetap semangat. Intinya adalah kita memiliki sumber daya alam yang sangat luas. Ya, Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim karena memang luas perairannya sangat-sangat luas. Nah, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetap semangat walaupun pembelajaran daring, tetapi kita harus bisa membuka wawasan kita. Sekian dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.